Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM J1B081087. Di sini saya akan sedikit menjelaskan fungsi etika, unsur-unsur pokok etika dan kesusilaan. Yang pertama ada definisi. Definisi etika adalah sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang sebagai pedoman dalam berperilaku di lingkungan masyarakat. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu. Selanjutnya ada fungsi etika. Fungsi yang pertama adalah sebagai tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Selanjutnya ada manfaat etika. Manfaat yang pertama adalah dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. Selanjutnya, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat. Keempat, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena sekadar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Dan yang terakhir, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak bukan dengan suatu perasaan yang merugikan banyak orang. Berikutnya ada unsur-unsur pokok dalam etika. Unsur yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan adalah unsur pokok utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan bertindak. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya, seorang manusia itu harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dari tindakan-tindakan yang akan diperbuatnya. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak. Bila diminta penjelasan atas tindakannya, orang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Selanjutnya, terdapat hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nuranilah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani sangat berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia dalam mengenal dirinya sendiri. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat subjektif. Dan unsur yang terakhir adalah prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui yang bertujuan memotivasikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandaikan pemahaman penyeluruh setiap individu atas seluruh tindakannya yang dilakukan sebagai manusia. Selanjutnya ada peranan etika dalam masyarakat. Peranan etika adalah sebagai moralitas. Etika membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan ini dengan lebih baik. Di samping itu, etika juga memberikan ukuran terhadap tindakan manusia di dalam tata kehidupan sehari-hari, baik antar pribadi, antar kelompok, maupun antar profesi. Etika membantu mengatasi konflik-konflik dan mencegah meluasnya tindakan immoral atau tidak bermoral. Lalu,
Terdapat penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menjalin dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kedua, peduli terhadap lingkungan, misalnya membersihkan halaman, sekolah, dan sampah. Selanjutnya, apabila ingin menyelenggarakan acara, sebaiknya tetangga diberitahu agar tidak mengganggu. Lalu, memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama, bertutur kata dengan baik dan sopan, membiasakan mengucapkan salam jika bertemu dengan masyarakat, dan terakhir, bersikap toleransi terhadap sesama. Masih banyak kesalahan yang dilakukan masyarakat karena tidak memahami etika dengan benar. Salah satu contohnya yang pertama, kurangnya tata krama dan sopan santun di kalangan masyarakat, cara berpakaian yang salah akibat pengaruh globalisasi, kurangnya penghormatan anak kepada orang tua, dan yang terakhir, tidak menghormati orang yang lebih tua, atau dilihat dari cara bicaranya yang menganggap orang tua sama dengan dirinya. Lalu, apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki etika? Seseorang yang tidak memiliki etika, otomatis dia memiliki sikap yang buruk. Dan pastinya, jika seseorang memiliki sikap yang buruk, dia akan dikucilkan dari lingkungan masyarakat, karena masyarakat pastinya tidak akan dekat-dekat dengan orang yang memiliki sifat yang buruk. Oleh karena itu, sebagai individu yang baik, kita harus memiliki etika yang baik dalam bertingkah laku supaya dapat diterima oleh masyarakat dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.